Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan Nona gas. Bab 1359 Wu Tianze yang menyedihkan. Su Piaomiao dan Li Ruoxi buru-buru menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya di mata mereka. Jenderal Jade milik Xiang Yu dan gambar pegunungan hijau dan bulan cerah, ini adalah barang-barang Ling Kongsu. Anda mengatakan itu hanya deskripsi dan foto. Bisakah Anda mendesain fungsi ajaib di dalamnya? Ji Fei menatap kedua wanita itu dan bertanya balik. Keduanya tiba-tiba tersadar dan segera menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Maksudmu dia tahu tentang kedua benda ini? Su Piaomiao bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak yakin. Tapi Sun Sengshu ini sangat mencurigakan dan bahkan lebih mengerikan. Ji Fei berkata dengan nada serius. Besok kita ke Jalan Antik. Li Ruoxi memandang Ji Fei dan menyarankan. Ji Fei segera mengangguk. Setelah istirahat sebentar, mereka bertiga pergi tidur. Di sisi lain, Wu Tianze dan Dong Lan bergegas ke Jalan Antik. Ketika mereka tiba di Jalan Antik, meskipun ada lampu, jalan itu masih tampak agak sepi di malam hari, dan itu membuat orang-orang merasa ngeri. Wu Tianze menghentikan mobilnya dan hendak keluar, namun Dong Lan langsung mengulurkan tangan dan menariknya. Kenapa kita tidak kembali siang ini saja? Wu Tianze hendak menyetujuinya ketika dia melihat lampu di kamar Sun Sengshu masih menyala. Dan sepertinya ada yang sedang sibuk. Hal ini membuatnya langsung memutuskan. Ayo pergi sekarang, orang tua ini benar-benar berani mempermainkan kita. Aku bukan belalang sembah. Dan dia tidak mungkin burung kuning. Wu Tianze yang sombong tidak terima dibodohi. Dan di matanya, Sun Sengshu ini adalah seseorang yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu mobil dan keluar. Dong Lan awalnya takut, namun tetap mengikuti di belakang. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan rok pendek, lalu embusan angin bertiup, dan dia merasa kedinginan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat dia mendekati rumah Sun Sengshu, dia merasa semakin dingin dan bahkan takut. Dia masih ingin menahan Wu Tianze, tetapi Wu Tianze yang marah telah mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Namun setelah masuk, Sun Sengshu yang bayangannya terlihat tadi, menghilang, seakan-akan dia telah lenyap dari dunia. Ayo masuk langsung, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Setelah Wu Tianze selesai berbicara, dia segera berjalan menuju pintu. Dong Lan mengikuti di belakang, merasa sangat gelisah dan bahkan sedikit gugup. Wu Tianze mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, mengira tidak ada seorang pun di sana. Alhasil, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapannya, membelakanginya, dan perlahan-lahan muncul. Dan di depannya ada lukisan giok Jenderal Xiang Yu dan gambar pegunungan hijau dan bulan terang. Wu Tianze merasa seperti melihat hantu. Tetapi ketika melihat dua harta karun itu, dia merasa kesal sekaligus senang. Sun Sengshu, dasar bajingan tua, beraninya kau berkomplot melawanku. Aku akan membunuhmu hari ini. Sambil mengumpat, dia mengangkat tangannya dan memukul Sun Sengshu. Meskipun dia tidak mengerti ilmu bela diri, dia mengira sebagai seorang pemuda yang kuat, dia dapat dengan mudah menghajar orang tua itu sampai mati hanya dengan satu tamparan. Tepat ketika tangan Wu Tianze hendak mendarat pada orang itu, tiba-tiba tatapan matanya kosong dan tidak ada apa-apa. Ah, Wu Tianze berseru, apakah dia melihat hantu? Ah, Dong Lan menjerit pelan di belakangnya. Dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Wu Tianze buru-buru mencoba menolong, tetapi tiba-tiba seorang pria yang tampak persis seperti dirinya muncul di depannya. Wu Tianze tercengang, "Siapa kamu?" "Saya Wu Tianze," kata pria itu.
Apa? Wu Tianze berseru. Kemudian merasakan tenggorokannya makin sesak, lalu dia terjatuh lemas, hingga akhirnya dia berhenti bernafas. Hehehe, Sun Sengshu tertawa terbahak-bahak, menyeka wajahnya, dan langsung melepas topengnya, kembali ke penampilan aslinya. Jika Ji Fei dan Su Piaomiao melihatnya, mereka pasti akan mengira mereka melihat hantu, karena orang itu tampak persis seperti Ling Ruofeng dan Ling Mufeng. Saat berikutnya, Sun Sengshu mengenakan pakaian Wu Tianze, mengeluarkan topeng dan memasangnya di wajahnya. Dia berubah lagi, dan wajahnya menjadi Wu Tianze lagi, sementara Wu Tianze di tanah mengenakan topeng dan menjadi Sun Sengshu. Sun Sengshu mengambil batu giok Jenderal Xiang Yu dan gambar pegunungan hijau dan bulan cerah di depannya, lalu menggendong Donglan, berbalik dan berjalan keluar dari rumah kecilnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun Donglan, dia telah koma dan tidak tahu apa yang telah terjadi, apalagi bahwa Wu Tianze telah digantikan. Hari berikutnya, setelah Ji Fei sarapan dan hendak pergi ke jalan antik, dia tiba-tiba menerima berita dari Qin Jie bahwa Sun Sengshu telah terbunuh. Ji Fei meletakkan sumpitnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apakah ini mustahil? Su Piaomiao dan Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan mata penuh tanya. Menurut rencana semula, hari ini saya akan pergi ke jalan antik untuk bertemu Sun Sengshu dan mencari tahu siapa orang ini. Aku tidak menyangka pihak lain akan mati seperti ini. Sulit dipercaya, apakah kita masih akan berangkat? Su Piaomiao menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada gunanya. Su Piaomiao mengangguk, tetapi dia masih merasa gelisah di dalam hatinya. Setelah selesai makan, Ji Fei masuk ke dalam ruangan dan berpikir keras. Menurutnya, Master Sun ini sangat cakap, seperti yang terlihat dari lukisan giok Jenderal Xiang Yu yang tampak nyata dan pegunungan hijau serta bulan terang yang dirancangnya. Namun mengapa dia tiba-tiba meninggal? Ji Fei mengesampingkan semua hal lainnya dan duduk di rumah dengan penuh perhatian, sambil meminta Bai Song untuk memperketat pengawasan terhadap keluarga Wu. Keluarga Wu saat ini, ketika Wu Tianze membawa Donglan kembali untuk kedua kalinya, tak seorang pun menyadari bahwa dia adalah Sun Sengshu yang berpura-pura menjadi Wu Tianze, bahkan Wu Chengjun pun tidak menyadarinya. Semuanya sangat normal. Sekitar tengah hari, tiba-tiba terdengar jeritan serak dari villa keluarga Wu. WHO, Wu Chengjun dan yang lainnya berteriak seperti burung ketakutan dan berlari keluar dengan cepat. Di halaman, rambut yang Jie acak-acakan, pakaiannya compang camping, ada darah di sudut mulutnya, dan dia mencengkeram leher seorang pengawal dan menghisap darahnya dengan keras. Panggil polisi, cepat panggil polisi, Wu Chengjun menjerit dan berteriak. Siapa yang berani menelepon polisi? Suara yang Jie seperti guntur yang teredam, bergema di villa. Anggota keluarga Wu begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Mereka semua berdiri diam, tidak berani bergerak. Yang Jie, aku telah menyelamatkanmu saat itu. Apakah kau masih berutang budi padaku? Bagaimana kau bisa membunuh keluarga Wu dengan begitu brutal? Wu Chengjun berkata dengan nada negosiasi. Saya hanya ingin minum darah. Yang Jie tampak bingung. Dia menggumamkan sesuatu dan berjalan menuju Wu Chengjun dan yang lainnya. Anggota keluarga Wu terbangun dari keterkejutannya dan melarikan diri ke segala arah dengan panik. Wu Chengjun ingin melarikan diri, tetapi dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan kakinya tidak berfungsi dengan baik. Yang Jie semakin dekat dengan Wu Chengjun. Wu Chengjun sekarang ketakutan setengah mati. Apakah dia akan mati seperti ini? Dia segera melihat ke arah Wu Tianze di sampingnya. Tianze, cepatlah selamatkan aku. Wu Tianze,
yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, tampak ketakutan dan tidak berbicara. Yang Jie semakin dekat dengan Wu Chengjun. Tepat saat dia hendak menangkap Wu Chengjun, Wu Tianze sepertinya baru saja bereaksi, "Lepaskan ayahku." Sambil meraung, dia bergegas menuju Yang Jie dengan putus asa. Yang Jie mengangkat tangannya untuk mengusirnya seolah-olah sedang mengejar seekor anjing. Hasil Yang Jie berteriak. Bab 1360 berpartisipasi dalam upacara peringatan. Wu Chengjun tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. Setelah melihat sesuatu yang tidak akan pernah mampu dibayangkannya sepanjang hidupnya, Wu Tianze benar-benar menerkam leher Yang Jie dan mulai menghisap darah Yang Jie dengan kuat. Ini hanyalah replika Yang Jie yang menghisap darah keluarga Wu tadi. Wu Chengjun memandang Wu Tianze di depannya dan mengira dia adalah monster. Dia selalu seperti bunga di rumah kaca. Dia tampak agung dan mendominasi di permukaan. Tetapi sebenarnya dia bukanlah orang yang sangat kuat. Tetapi hari ini, menghadapi Yang Jie yang mengerikan ini, semua orang takut dan berlarian. Namun dia justru bangkit dengan gagah berani dan bertarung dengannya tanpa rasa takut, yang sungguh mengejutkannya. Di matanya, dia bahkan berkali-kali lebih berani daripada Wu Ziliang dan Wu Ziguo yang sudah meninggal, dan dia merasa seperti telah mengenal putranya lagi. Raut wajah Yang Jie berubah, seolah-olah dia terperangkap dalam jaring. Dia ingin melarikan diri tetapi tidak bisa, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ia masih berjuang mati-matian. Tubuhnya terus-menerus berputar, namun akhirnya ia perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, seolah-olah tenaganya perlahan-lahan terkuras, lalu ia pingsan di tanah. Mendesis, Wu Chengjun menarik napas dan menatap Wu Tianze dengan cepat. Tianze, kamu baik-baik saja." Tenggorokannya tercekat, suaranya serak, dan dia masih dalam keadaan syok. Wu Tianze, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, berdiri di sana dengan linglung, tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia sangat ketakutan dan kehilangan kesadaran. Tianze, Wu Chengjun akhirnya mendapatkan kembali sedikit kekuatannya dan berlari untuk memeluk Wu Tianze palsu. "Wow, ayah, apa yang terjadi?" Wu Tianze palsu sebenarnya sangat tenang di dalam. Dia hanya berpura-pura gugup dengan sengaja. Sekarang Wu Chengjun sudah berteriak, aktingnya sangat bagus, dia langsung bersikap kooperatif. Seolah-olah dia ketakutan, dan seolah-olah dia kembali sadar dan rileks setelah melewati ketegangan dan ketakutan yang luar biasa. Tidak apa-apa, kamu anak yang sangat pemberani. Aku bangga padamu." Wu Chengjun memeluknya dan terus menghiburnya. Dia benar-benar gembira dalam hatinya karena putranya sangat cakap dan luar biasa, karena ia mampu menaklukkan Yang Jie yang tak terkalahkan hanya dengan semangatnya. Ini pasti orang paling berani di keluarga Wu. Hal ini membuatnya merasa seolah melihat harapan bagi keluarga Wu. Wu Chengjun segera mengatur agar seseorang memanggil polisi, dan dengan cepat membawa pergi Yang Jie, yang terjatuh ke tanah dan tidak bergerak, sementara anggota keluarga Wu kembali satu demi satu. Pada saat ini, ketika mereka melihat Wu Tianze menyamar sebagai Sun Sengshu, mata semua orang penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka benar-benar mengaguminya. Lagi pula, di mata mereka, Yang Jie adalah iblis yang sangat menakutkan. Tetapi Wu Tianze, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, bangkit pada saat kritis dan jelas merupakan pahlawan. Dia menyatu dengan keluarga Wu dengan lancar, dan tak seorang pun meragukan bahwa dia telah menjadi kuat. Bagaimanapun, Yang Jie sangat kuat, dan dia telah menghisap darah Yang Jie. Sun Sengshu kembali ke kamar Wu Tianze, melihat sekeliling ruangan, dan mengangkat sudut mulutnya. "Jifei, bukankah kamu selalu tak terkalahkan? Bukankah banyak tuan muda yang tidak sebanding denganmu? Mulai hari ini,
Aku akan memberitahumu apa artinya menabrak tembok, membuatmu gelisah, dan memusatkan semua perhatianmu padaku, dan kemudian mencabut grup Li dan Long Cheng Long San milikmu. Niat membunuh yang kuat tampak di wajah Sun Sengshu. Dia melaporkan situasi di sini kepada Ling Haofeng, yang sangat puas dan tampaknya telah mengharapkan hasil seperti itu. Meskipun insiden keluarga Wu menyebabkan kehebohan besar, tidak seorang pun akan meragukannya jika diselesaikan dengan cara ini. Dan Yang Jie juga digigit sampai mati oleh Sun Sengshu. Setelah melihat rekaman video pengawasan, polisi memutuskan bahwa itu adalah pembelaan diri dan memuji Sun Sengshu yang menyamar sebagai Wu Tianze. Dengan demikian, ia benar-benar diidolakan. Dia yang berpura-pura menjadi Wu Tianze bahkan menjadi pahlawan di Longdu. Wu Chengjun memikirkan apa yang terjadi pada keluarga Wu sebelumnya. Itu karena Ji Fei begitu kuat sehingga dia membayangi keluarga Wu. Sekarang Wu Tianze sudah begitu kuat. Dia bahagia dan memutuskan untuk mendirikan aula berkabung untuk mengenang mereka yang dibunuh oleh Yang Jie. Peristiwa ini langsung diketahui semua orang di kalangan atas Longdu, dan banyak orang mengambil inisiatif untuk menjilat keluarga Wu. Meskipun masalah ini memalukan, keluarga Wu adalah keluarga besar. Yang lebih penting, Yang Jie begitu gila hingga ia bahkan menyerang polisi. Semua orang ketakutan, tetapi Wu Tianze berhasil menaklukkannya. Inilah yang disebut kekuasaan. Ketika Wu Chengjun mendengar bahwa banyak orang datang untuk memberi penghormatan kepada orang yang meninggal dalam keluarga Wu, dia merasa sangat bangga. Dalam kegembiraannya, dia langsung meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada Ji Fei, memintanya untuk pergi memberikan penghormatan juga. Ketika Ji Fei dan yang lainnya mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Kalau orang lain, mereka mungkin akan percaya, tapi Wu Tianze ini hanyalah seorang playboy, jadi mereka pasti tidak akan percaya. Tetapi tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Dia dapat memahami upacara peringatan keluarga Wu, tetapi dia merasa itu agak konyol. Satu-satunya hal yang membuat Ji Fei merasa aneh adalah kali ini, cabang barat dari Skull and Bones Society hancur total. Tetapi cabang timur masih ada di kapal pesiar Elk di Gangcheng. Namun, tidak ada yang datang untuk membalas dendam pada keluarga Wu atau Ji Fei, yang tidak terduga. Qi Yuan dan Feng Huang bertanya pada Gu Wei, tapi Gu Wei juga bingung. Adapun permintaan keluarga Wu untuk pergi ke upacara peringatan, dia menganggapnya sangat menarik dan akhirnya setuju secara langsung, yang membuat banyak orang bingung. Ji Fei bahkan meminta Qin Jie untuk menyiapkan jas hitam dan perlengkapan peringatan untuknya, dan bahkan meminta Li Ruoxi untuk pergi. Seng Lingyun dan Huo Lei bingung dan mengikuti. Yang paling membingungkan mereka adalah Ji Fei meminta Si Bin untuk pergi sekaligus mewakili grup Li. Tindakan Ji Fei benar-benar mengejutkan semua orang. Namun, Ji Fei menelepon Qi Yuan dan membuat beberapa pengaturan. Upacara peringatan keluarga Wu diselenggarakan di rumah duka Longdu. Ketika Ji Fei dan teman-temannya tiba, banyak orang sudah ada di sana. Kedatangan 3 mobil mereka menarik banyak perhatian orang. Bagaimanapun, pengemudi mobil terdepan adalah Qin Jie, tuan muda kedua dari Fei Tang Mansion. Banyak orang harus bersikap sopan kepadanya, tetapi tidak disangka bahwa dia adalah pengemudi Ji Fei. Mobil berhenti dan mereka keluar, mengejutkan semua orang lagi. Ji Fei dan yang lainnya benar-benar datang untuk memberi penghormatan. Mereka memiliki ekspresi serius dan berpakaian formal. Bahkan Wu Chengjun sedikit tercengang. Dia ingin mempermalukan Ji Fei. Bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin Long Tang. Tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan bersikap begitu serius. Ji Fei telah mengacaukan aula pemakaman Wu Ziliang, dan bahkan membuat tubuh Wu Ziliang hancur berkeping-keping.
mengapa dia datang kali ini. Dia bingung. Beberapa orang yang mengetahui konflik antara kedua orang tersebut menunjukkan rasa ingin tahu. Sun Sengshu, yang bertugas mengatur pemakaman dan berpura-pura menjadi Wu Tianze, tampak terkejut dan syok. Ia tidak menyangka Ji Fei akan bersikap seperti itu. Wu Chengjun akhirnya menahan kebencian dan kemarahan di dalam hatinya dan menatap Ji Fei. Silakan maju dan membungkuk untuk memberi penghormatan. Dia tidak peduli apakah Ji Fei datang untuk memberi penghormatan dengan tulus atau tidak. Karena dia datang dengan pakaian seperti itu, dia menganggapnya serius dan membiarkan Ji Fei datang untuk memberi penghormatan. Namun, dia tidak berani mengungkapkan identitas Ji Fei sebagai pemimpin Balai Naga. Ini adalah rahasia yang tidak semua orang bisa tahu, dan dia tidak berani bicara omong kosong. Namun, dia ingin mempermalukannya dengan kejam. Wu Tianze palsu bahkan melambaikan tangan ke arah orang-orang yang memberi penghormatan di tempat kejadian, memberi isyarat kepada mereka untuk memberi jalan, menabrak. Semua orang memberi jalan agar Ji Fei bisa menggelar upacara peringatan. Mencicit, tepat pada saat itu, serangkaian suara rem terdengar di pintu. Bersambung.